Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk malam ini untuk materi PBO-nya kita masuk ke bab 5 ya, halaman 29, yaitu mengenai perluasan kelas dan pewarisan atau inheritance. Nah, kemarin kan di awal kita udah belajar ya 3 ciri karakteristik di dalam konsep object oriented itu adalah pengkapsulan, pengkapsulan, lalu inheritance, pewarisan, dan polymorphism. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ia merupakan salah satu karakteristik di dalam object oriented programming. Nah, jadi nanti di dalam pewarisan itu ada yang dinamakan sebagai kelas induk atau base class atau super class. Itu sama ya, kelas induk atau base class atau super class. Lalu ada yang namanya kelas turunannya atau kelas anaknya. Nah, kelas baru atau kelas turunannya itu berhubungan langsung dengan kelas di atasnya. Kelas di atasnya itu adalah kelas induk atau base class atau super class. Nah, untuk menciptakan kelas turunan, kita hanya perlu membuat spesifikasi kelas yang berbeda dengan kelas induknya. Jadi penurunan itu mendefinisikan kelas berdasarkan kelas yang ada, disebut juga penurunan ya, atau pewarisan. Nah, apa saja yang dapat diwariskan dari kelas induk ke kelas anaknya, dari base class atau dari super class ke kelas turunannya. Nah, yang dapat diwariskan itu biasanya adalah atribut dan metode. Nah, atribut ini kan variabel ya, variabel dan fungsi atau function atau metode. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Di sini contohnya ada masalah adalah sebagai berikut. Jadi di sini ceritanya setiap warga negara nanti akan dikenakan pajak berdasarkan pendapatan yang akan dia peroleh. Nah, untuk pendapatannya apabila lebih besar dari 3 juta, maka akan dikenakan pajak 6% untuk warga negara tersebut. Apabila pendapatannya kurang dari sama dengan 3 juta, maka dikenakan pajak 5% untuk pajak penghasilannya. Nah, kurang dari sama dengan berarti 3 jutanya masih termasuk ya. Apabila lebih dari 3 juta, baru di atasnya 3 juta pajaknya 6%. Nah, selain itu kita juga harus tahu di mana warga negara atau orang tersebut tinggal, karena ternyata setiap provinsi dapat mempunyai peraturan yang berbeda untuk menetapkan pajaknya. Nah, di sini dikasih contohnya, misalnya bagi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, nah maka pemerintah daerahnya nanti akan memberikan potongan pajak 50.000. Maksudnya sebagai sumbangan pendidikan. Nah, itu masalahnya. Lalu analisisnya, nanti ada kelas yang namanya kelas pajak. Nah, kelas pajak ini nanti dia punya atribut, pendapatan, dan provinsi. Nah, di dalam kelas pajak ini mempunyai metode atau function adalah hitung pajak. Jadi kelas pajak punya metode yang namanya hitung pajak. Nah, kelas pajak dia punya kelas turunan. Nah, kelas pajak ini adalah sebagai kelas induknya ya, atau kelas base kelasnya atau super kelasnya, kelas pajak. Nah, kelas pajak punya kelas anak atau kelas turunan namanya kelas pajak kaltim. Nah, mendefinisikan kelas berdasarkan kelas yang ada disebut juga dengan penurunan. Kelas baru atau kelas turunan nanti akan berhubungan langsung dengan kelas di atasnya. Nah, kelas asalnya tadi adalah base class atau kelas induk ya, atau kelas atau super kelas. Nah, kira-kira penggambarannya adalah seperti ini. Ini kelas pajak ya, digambarkan seperti ini. Kelas pajak ini adalah kelas induknya atau base kelasnya ya. Dia punya variabel pendapatan dan provinsi. Lalu punya metode hitung pajak. Nah, artinya variabel atau atribut pendapatan dan provinsi ini nanti akan dapat bisa diwariskan oleh kelas turunannya. Artinya kelas turunannya di sini kan namanya kelas pajak kaltim. Nah, kelas pajak kaltim ini nanti dia bisa menggunakan metode atau atribut yang ada di dalam kelas induknya atau kelas atasnya. Jadi, si kelas induk ini dia akan mewarisi atribut atau metode yang ada di dalam kelasnya kepada kelas turunannya atau kelas anaknya. Nah, kelas pajak kaltim ini kan kelas turunannya.
dia di sini punya metode hitung pajak daerah. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, kelas pajak Kaltim tadi ya, dia memiliki semua atribut dari kelas pajak yang menurunkannya. Jadi kelas pajak Kaltim itu dia bisa memakai atribut yang ada di kelas atasnya tanpa harus mendeklarasikan ulang di dalam kelas pajak Kaltim tersebut. Nah, kelas pajak Kaltim juga bisa mewarisi metode dari kelas pajak, yaitu tadi hitung pajak ya. Dan dia juga punya metode sendiri, yaitu hitung pajak daerah. Nah, metode hitung pajak daerah yang ada di dalam kelas pajak Kaltim ini untuk digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar berdasarkan pajak umum dengan pengurangan yang tadi 50.000. Nah, selain dua kelas di atas, kelas pajak dan kelas pajak Kaltim, maka harus ada satu kelas lagi ya. Harus ada satu kelas lagi, yaitu kelas pengendali. Harus dikendalikan oleh satu kelas lagi. Nah, namanya itu adalah kelas pajak APP. Jadi nanti kalian buat filenya itu pada saat ngasih nama itu namanya adalah kelas pajak APP. Nah, kelas pajak APP ini adalah digunakan sebagai kelas pengendali ya. Kelas pengendali itu nanti berguna untuk apa? Kelas pengendali yaitu nanti untuk membuat objek dari kelas pajak. Jadi nanti dalam kelas pengendali itu ada fungsi utamanya ya, ada metode mainnya diletakkan di kelas pengendali. Nanti di sana kita bikin objek dari kelas pajak, lalu nanti kita menentukan nilai variabel di dalam kelas pajak, dan juga kita memanggil metode yang terdapat hitung pajak, dan juga mencetak hasilnya pada screen atau layar. Jadi itu kelas pajak APP, kelas pengendali di dalam gunanya untuk ini. Nah, langsung aja kita ke contoh programnya. Oke, kita langsung ke contoh programnya, pajak APP ya. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa di sini ada kelas pajak, ini kita kasih keterangan di atasnya dia bahwa merupakan sebagai super kelas atau base class atau kelas induk ya. Kelas pajak punya variabel pendapatan dan provinsi. Pendapatan tipenya double untuk menyimpan nilai pendapatan ya, dan provinsi tipenya string. Lalu kelas pajak punya fungsi hitung pajak. Nah, hitung pajak digunakan untuk menghitung pajak penghasilan atau pajak umum. Nah, di sini kita bikin variabel pajak umum, kita kasih nilai awal 0. Di sini kita ngecek pendapatannya. Tadi kan ditentukan apabila pendapatannya kurang dari sama dengan 3 juta, maka dia mendapatkan pajak umum sebesar 5% ya, atau 0,05 dari pendapatan. Apabila kurang dari 3 juta maka 6%. Apabila kurang sama dengan 3 juta termasuk 3 juta 5%, apabila lebih maka 6% ya, atau 0,06 dikali pendapatannya. Return pajak umum. Nah, setelah itu baru di sini ada kelas anaknya atau kelas turunannya. Nah, di sini apabila kalian perhatikan ada keywords ya, kata kunci namanya extends. Nah, di dalam konsep pewarisan, extend ini harus selalu digunakan ya. Jadi extend ini artinya menunjukkan pewarisan ya. Kelas pajak Kaltim, kelas turunannya dari kelas pajak, merupakan kelas turunan dari kelas pajak. Maka penulisannya adalah kelas pajak Kaltim extends pajak. Nah, extend ini menunjukkan pewarisan bahwa si pajak Kaltim merupakan kelas turunan dari kelas pajak. Lalu di kelas pajak Kaltim tadi kan ada metode juga ya, metode hitung pajak daerah. Nah, di sini kita buat fungsi hitung pajak daerah, tipenya double, dia sebagai public. Nah, di sini function hitung pajak daerah punya yang namanya punya variabel di dalamnya ya, yaitu pajak umum, double pajak umum, punya argumen maksudnya. Nah, tadi pajak daerah itu adalah karena setiap daerah dia mempunyai peraturannya masing-masing, maka untuk daerah Kalimantan Timur maka pajak daerah sama dengan pajak umum dikurang 50.000. Tadi ada pengurangan 50.000 untuk daerah Kalimantan Timur.
Nah, ini kelas pajak Kaltim, kelas turunannya. Lalu ada satu lagi kelas pengendali, yaitu pajak APP atau kelas pajak APP ya, kelas pengendalinya nih. Nah, di dalam kelas pajak APP ada apa saja? Ada fungsi utamanya, public static voidment. Nah, di dalamnya kita buat objek ya, objek untuk dapat memanggil variabel yang ada di dalam kelas pajak. Di sini kita buat objek T, pajak T sama dengan new pajak. Nah, T titik pendapatan. Nah, di sini untuk nilainya kita tidak input nih, kita langsung berikan. Untuk pendapatannya misalkan kita kasih angkanya 5 juta, berarti kan lebih besar dari 3 juta ya pendapatannya. T titik provinsi, untuk provinsinya di sini Kalimantan Timur. Maka untuk pajaknya kita di sini deklarasi variabel pajak Anda tipenya double sama dengan menghitung dari metode hitung pajak, T titik hitung pajak. Nah, ini untuk pajak penghasilannya ya, untuk menghitung pajak penghasilannya atau pajak umumnya. Lalu untuk pajak Kaltimnya, di sini kita buat lagi variabel T1, ngambilnya dari kelas pajak Kaltim. Tadi pajak Kaltim, nama kelasnya, nama objeknya T1. Nah, di sini hitung pajak daerahnya. Kita buat lagi deklarasi variabel double pajak Anda daerah. Menghitungnya dari fungsi hitung pajak daerah. T1 di titik hitung pajak daerah dalam kurung pajak Anda. Nah, nilai pajak Anda yang di sini pajak penghasilannya berapa, nanti kan akan ada pengurangan 50.000, dihitungnya di hitung pajak daerah. Baru setelah itu kita akan menampilkan hasilnya. Pendapatannya sama dengan berapa, pajak Anda-nya berapa, pajak penghasilannya, tempat tinggalnya di mana, pajak Anda dengan potongan setelah dipotong 50.000. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Javasi pajak APP titik Java. Nah, sekarang Java pajak APP. Nah, hasilnya ada seperti ini. Pendapatannya tadi kan 5 juta. Pajak Anda, pajak penghasilannya berarti kalau lebih dari 3 juta kan dapat pajaknya itu tadi berapa? 6% ya. 6% dari 5 juta adalah 300.000. Tempat tinggalnya di Kalimantan Timur, maka pajak Anda dengan potongan yaitu karena di Kalimantan Timur ada potongan 50.000, maka jadi 250.000. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pewarisan. Silahkan kalian coba ya. Contoh programnya ada di modul. Apabila yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup WA atau boleh japri ke Ibu. Baiklah, untuk materi malam ini hanya ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Silahkan kalian coba sendiri latihannya yang ada di modul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.